Untuk kalian yang baru mulai trading forex, ini adalah istilah-istilah yang kalian harus tahu dalam trading forex. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman ya. Dan di Forex Series kali ini dikhususkan untuk teman-teman yang baru mau mulai trading Forex atau yang sudah mulai tetapi masih belum lama gitu ya. Jadi seperti yang kemarin ya, di video kemarin gue sempat bikin istilah-istilah yang harus trader-trader saham tahu gitu ya. Jadi gue bikin istilah-istilah untuk yang tradingnya di saham. Nah kali ini gue juga akan membuat konten yang sama ya, ini juga based on request dari teman-teman ya. Jadi gue bikin hari ini adalah istilah-istilah tetapi untuk trading forex ya. Jadi istilah-istilah yang ada di forex, oke? Dan yang di forex ini lebih ribet ya, lebih complicated daripada di saham karena dia lebih banyak gitu ya apa yang teman-teman harus tahu. Jadi karena itu gue akan bahasnya itu di monitor supaya bisa lebih jelas. Oke teman-teman, sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor ya. Dan gue langsung mulai aja istilah-istilah yang teman-teman harus tahu ya pada saat trading forex, oke? Pertama adalah broker teman-teman ya. Broker itu apa sih? Broker itu adalah lembaga yang menjembatani transaksi teman-teman untuk bisa membeli atau membuka posisi di dalam market teman-teman. Jadi untuk membuka posisi dalam market teman-teman harus ada jembatannya, yaitu suatu perusahaan yang namanya broker teman-teman ya. Dan juga yang kedua itu adalah balance ya. Nanti teman-teman juga akan sering menemukan yang namanya balance. Balance itu adalah jumlah modal yang kita store atau kita depositokan ya untuk kita bertrading. Jadi ibaratnya modal awal itu namanya balance ya, modal yang sudah tidak yang sudah liquid ya teman-teman, itu namanya balance. Nah kemudian ada juga namanya equity teman-teman ya. Teman-teman nanti juga menemukan seperti ini di bawah nih equity, ini ada balance. Nah kalau equity ini adalah modal yang bukan modal sih, maksudnya keuangan teman-teman ya, atau kondisi keuangan teman-teman yang sedang berjalan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ngambil posisi ya, kalau kalian lagi ngambil posisi begitu ya, nanti kalau misalnya dia sudah profit, nanti equity-nya nambah nih, tetapi balance-nya belum nambah sampai teman-teman tuh close posisinya gitu ya. Jadi kalau mau jadi kalau misalnya teman-teman mau melihat keuangan teman-teman yang current-nya gitu yang berjalan, itu teman-teman lihatnya equity, oke? Nah berikutnya ada leverage teman-teman. Nanti leverage itu teman-teman juga sering menemukan yang 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000 itu ya. Itu namanya leverage. Leverage itu apa? Leverage itu adalah pembanding nilai uang yang teman-teman masukkan dengan besarnya pinjaman yang akan dipinjamkan sama broker gitu ya. Karena dalam trading forex ini kita ibaratnya minjem duit broker teman-teman ya. Karena dengan uang kecil kita bisa trading dengan membeli mata uang. Nah itu oleh karena itu ada leverage, yang leverage itu sebagai pembanding seberapa besar kita meminjam uang dari broker, ibaratnya seperti itu. Nah kalau 1:100 maksudnya apa ya? Berarti nilai uang kita tuh besarnya itu bisa ditradingkan, value-nya yang cuma segitu dikalikan 100 ya teman-teman ya, untuk dibelanjakan di market gitu. Jadi ibaratnya pinjamannya 100 kali gitu ya. Kalau 1:200 ya berarti 200 kali, 1:500 500 kali gitu. Nah, semakin besar leverage ya, itu otomatis kita punya dana kecil bisa trading dengan lot yang lebih besar gitu ya. Tetapi itu juga ada resikonya gitu ya. Resikonya kalau misalnya marketnya gerak dikit, itu uang teman-teman bisa langsung margin call, bisa langsung habis, oke? Nah, berikutnya setelah leverage ada yang namanya margin gitu ya. Jadi kalau tadi kan kita kan trading ini pakai pinjaman ya. Nah, margin ini tuh sebagai jaminannya. Jaminan di awal pada saat buka posisi nanti di kup sebagian ya, mungkin dari dana teman-teman yang ada $100, di kup sebagian tergantung besar lot ya, untuk sebagai jaminan pinjaman dari broker yang tadi leverage itu teman-teman ya. Jadi setiap kali trade itu nanti marginnya pasti kepotong. Nanti sesudah ditutup posisi ditutup, marginnya akan kembali lagi gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian ada yang namanya margin call ya. Margin call ini adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan oleh semua trader teman-teman ya. Karena margin call itu adalah kondisi di mana ketika balance teman-teman tuh dan equity teman-teman tuh pokoknya habis teman-teman ya, karena marketnya tuh berlawanan arah dari posisi teman-teman. Jadi misalnya teman-teman nge-buy ya, terus harganya malah turun jauh, nah sampai equity-nya tuh nggak cukup ya, terus teman-teman nggak pasang stop gitu ya, stop loss. Nah teman-teman nanti akan kena namanya margin call ya. Jadi kalau margin call ibaratnya uang teman-teman habis gitu aja lah ya. Nah berikutnya itu ada yang namanya buy teman-teman ya. Jadi posisi di dalam forex itu juga ada yang namanya buy, ada yang namanya sell ya. Jadi ini sebentar saya kasih lihat teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya.
Jadi di dalam trading forex itu ada yang namanya open posisi ya, ada buy, ada sell. Kalau buy itu ya berarti teman-teman open posisi, kalau misalnya harganya naik teman-teman profit, kalau harganya turun teman-teman loss. Itu namanya buy. Kalau teman-teman opennya sell ya, itu pada saat harganya turun ya teman-teman ya, itu teman-teman malah profit ya. Tetapi kalau harganya naik teman-teman loss gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya volume ya. Volume ini adalah lot teman-teman ya. Jadi lotnya ini adalah seberapa banyak teman-teman mau buka posisi ya. Jadi kalau pada saat mau buka posisi buy, teman-teman tinggal ganti ini aja nih 0,1 atau 1 atau 0,01 ya. Saya rekomendasikan kalau teman-teman modalnya di bawah 500 ya teman-teman maksimal 0,01 aja deh gitu ya. $500 gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya stop loss teman-teman ya. Nah, stop loss ini adalah salah satu fitur yang digunakan untuk memberhentikan posisi kita secara otomatis ya teman-teman. Jadi teman-teman gak usah nungguin ya, kalau harganya sudah lewat harga stop lossnya, itu teman-teman otomatis posisinya langsung keluar sendiri gitu ya, nggak usah ditungguin. Nah, kemudian ada yang namanya take profit. Take profit juga sama seperti stop loss, tapi kalau yang stop loss tadi mencegah supaya kita nggak rugi terus ya. Tapi kalau take profit ini adalah kita tuh nggak usah nungguin kalau misalnya harganya sudah naik ya, atau kita sudah profit, kita mau keluar secara otomatis, kita pakai take profit ya. Tinggal di setting aja harganya berapa. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya market execution ya. Nah, ini market execution ini adalah kondisi di mana ketika teman-teman klik buy, ordernya langsung kebuka, oke? Dan teman-teman klik sell, ordernya juga langsung kebuka, oke? Nah, berikutnya ada yang namanya pending order nih teman-teman ya. Dalam pending ordernya ada 4, ada buy limit, sell limit, buy stop, dan sell stop. Buy limit ini apa? Buy limit ini adalah ketika teman-teman mau mengambil posisi buy, tapi teman-teman pengen ngantri nih, pengen nunggu harganya sampai ke level tertentu. Nah, tetapi kalau teman-teman setnya buy limit itu adalah ketika teman-teman mau buy, harganya itu yang level harga yang mau teman-teman buy itu adalah di bawah harga running sekarang gitu ya. Jadi misalnya nih, saya contoh di GBP CHF H1 sekarang, saya misalnya mau buy, ini kan harga runningnya 1.189 ya. Saya mau buy di titik 188 gitu ya. Nah, itu teman-teman buy-nya pesannya pakai buy limit gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya lagi ada yang namanya sell limit ya. Kalau sell limit ini teman-teman mau nge-sell tetapi posisi sell-nya itu atau level harga teman-teman yang mau sell itu adalah di atas harga running ya. Jadi teman-teman mau open posisi sell, misalnya kayak kasus ini kita ada di 1.89, teman-teman mau sell di 1.192 misalnya ya, teman-teman menggunakan sell limit. Jadi dia akan nunggu harganya ke situ dulu, ketika sudah kena level itu dia otomatis kebuka posisinya gitu ya. Nah, kemudian ada buy stop ya. Kalau buy stop tadi kalau buy limit kan tadi kita nunggu beli harga posisi open buy-nya di bawah harga current. Kalau buy stop itu kita mau open harga, mau nunggu ya, tapi harganya itu di atas harga running sekarang gitu ya. Jadi kasus ini kalau teman-teman mau buy-nya di atas misalnya pas nembus ini nih resistannya di atas nih, teman-teman mau buy. Teman-teman tinggal klik aja buy stop-nya tuh di harga 1.196 misalnya gitu. Yang jelas harus di atas harga running sekarang. Kemudian ada sell stop. Nah, sell stop ini juga sama seperti sell limit, fungsinya ya kita pengen auto sell ya, mau mendapatkan posisi sell, tetapi kita mau nunggu ya, kita jadi begitu harganya kena level tersebut dia langsung kebuka sell gitu. Tetapi bedanya sama sell limit adalah kalau sell limit itu tadi kan di atas, kalau sell stop ini dia di bawah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, misalnya teman-teman mau sell ketika dia sudah break supportnya di sini ya. Nah, di 1.186. Nah, teman-teman tinggal klik sell stop aja ya. Terus teman-teman ganti ini ke level harganya. Jadi di 1.186 gitu ya. 1.186. Oke. Nah, teman-teman place seperti ini di 0,1. Nah, di place ini dia keluar nih teman-teman garis kayak gini ya. Nah, ketika keluar garis seperti ini teman-teman, dia kalau kena garis ini dia langsung kebuka posisi sell-nya ya. Begitupun dengan 4 tadi ya di atasnya teman-teman. Kalau misalnya bingung tinggal coba aja di demo. Bisa tinggal teman-teman coba masing-masing di demo, oke? Nah, berikutnya lagi ada yang namanya market watch teman-teman ya. Market watch ini isinya simbol-simbol ini teman-teman. USD CHF lah, GBP USD, USD Jepang Yen yang di sebelah kiri ini teman-teman ya. Ini apa sih? Ini adalah pair namanya teman-teman ya, atau adalah produk yang bisa kita tradingkan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tinggal tarik ke sini, dia dia bisa berganti. Dan setiap ini nih intinya produknya ini mata uang ya. Ada yang mata uang, di sini ada yang komoditas seperti gold ini, XAU USD gold gitu ya. Terus kalau di Okta itu ada Bitcoin ya, ada Ethereum segala macam ya. Itu namanya market watch atau quotes kita bilangnya kalau di smartphone, oke? Berikutnya ada yang namanya time frame teman-teman ya. Ini juga time frame ya. Time frame itu maksudnya apa? Time frame ini di atas ini teman-teman ya, yang ada M1, M5, M15 gitu ya.
Nah, time frame ini apa sih? Time frame ini adalah dia menunjukkan rentang waktu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di sini H1 ya. H1 itu artinya apa? Berarti satu candle ini mewakili 1 jam pergerakan market. Oke, kalau M30 satu candle ini mewakili pergerakan market selama 30 menit karena M30 artinya adalah 30 menit ya. Kalau M15 berarti satu candle ini mewakili 15 menit ya. Jadi kalau dari sini 15 menit, di sini berarti kalau 2 candle berarti 30 menit, 3 candle 45 menit ya, dan seterusnya teman-teman ya. Jadi ini time frame juga dari M1 1 menit sampai ke 1 bulan ya. Range-nya segitu rentangnya. Oke, teman-teman. Nah, berikutnya yang teman-teman harus tahu lagi itu ada yang namanya indikator ya. Indikator itu apa sih? Indikator itu adalah tools yang bisa digunakan untuk membantu kita menganalisa, teman-teman ya. Nah, terus itu tentang indikator, dan indikator itu saya bahas banyak teman-teman di video-video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek tentang indikator juga. Berikutnya lagi ada yang namanya candlestick deh ya. Jadi candlestick nih kalau teman-teman, apa sih candlestick? Candlestick itu ya ini ya. Yang batang-batang ini namanya candlestick ya. Jadi kalau kita mau menganalisa teknikal ya terutama ya, kita harus mengerti dulu tentang candlestick ini gitu ya. Dan di video sebelumnya juga saya sudah bahas banyak tentang candlestick. Teman-teman bisa cek juga, oke? Dan teman-teman yang harus tahu lagi ada yang namanya deposit ya. Deposit itu berarti kita mentransfer atau menabungkan sejumlah uang memasukkan uang ke dalam rekening trading teman-teman ya untuk ditradingkan. Kemudian ada namanya withdraw. Withdraw itu adalah ketika teman-teman sudah profit, teman-teman mau ambil uangnya, itu namanya withdraw ya. Seperti itu teman-teman. Dan terus ada lagi yang namanya ini ya teman-teman, yang teman-teman harus tahu lagi itu adalah properties, oke? Jadi di dalam chart ini ya, ini bisa diganti-ganti ya teman-teman ya. Saya coba lagi sebentar. Properties. Ya, ini ya sudah muncul ya. Kalian bisa lihat ya, kalau kalian mau kan masuk nih misalnya layarnya hitam gitu ya, backgroundnya hitam terus mau diganti, kalian bisa tinggal klik ke black on white seperti ini, oke? Jadi ntar warnanya langsung keganti otomatis seperti ini. Kalau misalnya kalian mau ganti-ganti warna candlenya pun bisa ya, tinggal ininya diganti aja nih, bar up-nya diganti hijau, terus bull candle-nya diganti hijau, oke? Terus bar down-nya diganti merah, bull candle-nya diganti merah. Kalau sudah oke, nanti warnanya akan seperti ini, oke? Jadi lebih jelas gitu ya. Kemudian apalagi yang perlu kalian tahu itu adalah drawing tools teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau analisa kalian kan harus gambar-gambar ya di chart ya. Nah itu gambar-gambarnya pakai apa? Ini pakai drawing tools. Di atas ini ada macam-macam, ada vertical line, ada horizontal line, ada trend line, oke? Tinggal di gambar-gambar seperti ini aja ya, kayak gini. Ya, kalau horizontal dia bentuknya seperti ini, kalau misalnya vertikal dia bentuknya seperti ini, oke? Tinggal kalian coba-coba di demo. Berikutnya lagi ada yang namanya yang kalian harus tahu tuh ada yang namanya trend. Oke, trend itu apa? Trend itu sama seperti yang kemarin di video saham ya. Itu adalah kecenderungan harga dalam suatu market gitu ya. Jadi misalnya di USD CHF nih kondisi seperti ini, trendnya lagi turun ya kalau kalian bisa lihat ya seperti ini. Nah, kemudian ada lagi yang kalian harus tahu itu adalah tentang sideways juga ya. Sideways itu adalah kondisi yang dimana harga itu tidak kemana-mana ya. Jadi ada namanya sideways, ada atau nama lainnya juga konsolidasi. Di video saham yang kemarin ya, istilah saham juga saya sudah jelaskin sih sebenarnya. Oke. Intinya kalau misalnya masalah analisa teknikal itu mirip-mirip ya, di saham dan di forex itu sebutannya sama-sama aja, mirip-mirip ya. Cuman kalau di saham yang enggak ada yang ada di saham tapi enggak ada di forex paling kayak bandar, terus kayak ARB, ARA gitu ya. Yang terus hajar kanan ya, hajar kiri itu juga nggak ada di namanya forex, oke? Dan ini teman-teman juga harus tahu ada kalau kalian lihat ya di simbol ini, di pair ini ada harga bid dan ask ya. Bid dan ask ini apa? Dia harga pada saat kita mau posisi buy dan harga pada saat kita mau posisi sell. Sama seperti kalian analoginya pada saat ke money changer ya, mau beli dolar ya, mau tukar dolar gitu ya. Itu kan pas tukar dolar ada harga beli dan harga jual. Nah, ini konsepnya seperti itu ya, karena ini juga mata uang. Jadi konsepnya ini seperti pada saat kita ke money changer, teman-teman. Oke. Dan yang perlu kalian tahu lagi yaitu adalah tentang tentang ini ya. Jadi ada yang namanya shapes ya. Shapes ini untuk menggambar ya.
menggambar area kotak seperti ini, kalian bisa pakai shapes, oke. Kemudian di sini bisa macam-macam ya, ada rectangle, triangle, ellipse, kemudian ada Fibonacci ya. Nah, Fibonacci ini kalau kalian sudah melihat video Fibo saya, ini adalah tools untuk mengukur ya seberapa besar kira-kira dia akan koreksi dan berjalan harganya kayak gitu ya. Kalau kalian belum jelas, kalian bisa melihat video sebelumnya, oke. Ya mungkin itu dulu ya paling ya yang harus kalian tahu ya. Oh ya, nanti juga yang paling sering kalian dengar adalah news ya. News itu adalah berita yang berhubungan dengan forex market. Biasanya teman-teman bisa lihat news itu di forexfactory.com, yaitu banyak newsnya. Terutama ada yang namanya NFP ya, itu bagian yang kita sebut NFP, unemployment rate segala macam, itu adalah bagian dari news. Oke, yang di situ teman-teman bisa lihat dan cek. Oke, itu dulu ya mungkin ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang kurang lengkap ya, mungkin kalau misalnya teman-teman melihat video ini, Bang, nih saya masih belum tahu ya kalau ini apa, silahkan di komen aja di bawah. Nanti ditanyain yang bingung apa di forex. Cuman kurang lebih ya seperti itulah istilah-istilah yang kalian harus tahu sebelum trading forex, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu videonya. Sekarang kita kembali lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah istilah-istilah yang harus teman-teman tahu pada saat teman-teman mau mulai trading forex ya. Jadi supaya nanti nggak bingung ya kalau pada saat nonton video saya atau nanti teman-teman baca artikel di luar ya, nonton video di YouTube, teman-teman nggak bingung tentang istilah-istilah tersebut, teman-teman mungkin bisa dipelajari lagi dan diulang-ulang supaya nanti cepat paham, oke? Dan gue mau ngingetin buat teman-teman yang belum punya broker, teman-teman bisa cek yang namanya OctaFX, linknya sudah gue taruh di bawah, teman-teman bisa daftar di situ dan juga bisa deposit dengan menggunakan kode promo DarylFX untuk mendapatkan 100% deposit ya bonus deposit teman-teman, oke? Dan juga teman-teman yang belum punya trading group ya atau komunitas ya, teman-teman juga bisa join di grup saya via Discord ya. Teman-teman bisa masuk dengan bisa join dengan cara masuk ke link yang ada di description ya. Saya sudah cantumin juga di bawah teman-teman. Oke. Mungkin segitu dulu apa yang saya mau sharing hari ini ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau teman-teman suka dengan video-video yang ada di channel ini, dan juga jangan lupa komen kalau ada yang kurang atau teman-teman mau request apa yang saya mau bahas gitu ya. Teman-teman juga bisa komen di bawah teman-teman. Oke. Sekali lagi teman-teman, thank you buat yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.